Insya Allah, kalau aku akan menjadi tenaga medis yang handal. Setelah tamat SMP ini, aku akan melanjut ke SMK Kesehatan dan mengejar segala impianku. Bismillah, pasti bisa. Nisa, ayo makan. Baik, Ayah. Ya, tadi di sekolah ada kakak mempromosikan sekolah kesehatan. Insya Allah, nanti setelah tamat SMP ini, Nisa ingin melanjut ke sana. Nisa kan tahu, harta dan harapan ayah hanya Nisa. Dan ayah ingin harta ayah yang tinggal satu-satunya ini bisa ayah bawa sampai ke akhirat. Ayah mau Nisa melanjutkan ke pesantren dan serius belajar agama di sana. Ayah kan tahu, dunia medis itu kan cita-cita Nisa ya. Lalu, bagaimana dengan cita-cita Nisa ya? Kamu kan sudah besar, pikirkan baik-baik. Ayah. Tadi kalian paham gak sih materi tentang lingkaran? Itu mah gampang. Nanti setelah tamat SD ini, rencananya kalian mau melanjut kemana ya? Aku sih masih bingung. Sama, rasanya sih pengen sekolah di luar provinsi, tapi nggak dikasih sama abah. Iya ya, bingung. Astagfirullah, coba kalian lihat itu. Astagfirullah, ngeri sekali pergaulan zaman sekarang ya. Iya, abang nggak ada sih tuh dempet-dempetan gitu. Astagfirullah. Iya nih, gak mau punya teman seperti itu. Takut terikut. Semoga di SMP nanti teman-teman kita nggak seperti itu ya. Amin. Assalamualaikum, Mak. Nadine pulang. Waalaikumsalam, kamu sudah pulang, Nak? Iya, Mak. Mama sedang nonton apa? Kok kayaknya serius banget. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Ini, Ibu lagi nonton Tafiz Cilik. Masya Allah, anak masih kecil udah jadi penghafal Al-Quran. Terus, ternyata orang tua dari anak yang menghafal Al-Quran kelak di akhirat akan dipasangkan mahkota dan jubah kemuliaan. Masya Allah, pasti orang tuanya akan bahagia dunia akhirat. Ya kan, Nadine? Iya, Mak. Ya sudah, kalau begitu Nadine mau ke kamar dulu ya, Mak. Mau istirahat. Oh ya udah, istirahatlah. Bismillah. Bismillah, atas izin Allah dan niat baik ini, insya Allah kami telah memutuskan untuk menuntut ilmu di pondok pesantren. Semoga ini menjadi awal yang baik dan bentuk bakti kami kepada orang tua kami, dan pasti sebagai bentuk taat kami kepada Rabb dan Rasul kami. Ahlan wa sahlan, Ustazah ucapkan kepada para santri baru yang telah bergabung dan memutuskan untuk menghafal Al-Quran. Beruntunglah mereka yang telah Allah pilih untuk menghafal Al-Quran, karena insya Allah di setiap detik dan menitnya begitu banyak keberkahan. Berikut adalah beberapa fadilah-fadilah dari menghafal Al-Quran. 1. Digelari sebagai keluarga Allah. 2. Diutamakan sebagai imam salat. 3. Diutamakan sebagai pemimpin. 4. Diutamakan ketika wafatnya. 5. Diangkat kedudukannya sesuai banyak hafalannya di dunia. 6. Dimintai syafaat langsung oleh Al-Quranul Karim. 7. Dimahkotai di akhirat untuk dirinya dan orang tuanya. Nah, dari penjelasan Ustazah tadi mengenai keutamaan menghafal Al-Quran, sekarang Ustazah mau tahu apa alasan atau motivasi kalian dalam menghafal Al-Quran. Dimulai dari kamu dulu. Saya Ustazah. Naam, tafadhol. Lalu dilanjutkan ke teman sebelahnya. Jujur Ustazah, sebenarnya awal mula mengapa ingin menghafal karena diajak kawan. Jadi kayak ikut-ikut kawan gitu.
Namun setelah mendengar penjelasan dari Ustazah, insya Allah saya ingin memberikan mahkota dan jubah kemuliaan untuk kedua orang tua saya, Ustazah. Bagus, kita harus senantiasa memperbaharui niat kita. Semoga Allah menerima niat baik Hayun ya, dan memudahkan langkah Hayun. Nah, selanjutnya? Ingin berbakti kepada kedua orang tua, Ustazah. Ingin menjadi anak yang salehah, Ustazah. Ingin membahagiakan ayah dan ibu. Ingin menghadiahkan mahkota untuk kedua orang tua, Ustazah. Ingin memakaikan mahkota untuk kedua orang tua, Ustazah. Ingin menjadi keluarga Allah, Ustazah. Agar kelak bisa menjadi syafaat untuk kedua orang tua dan keluarga, Ustazah. Hari berganti hari, sungguh awalan tidak mudah. Rasa menahan rindu, penyesuaian dengan kondisi pondok, belajar menghafal, yang terkadang tidak semudah yang dibayangkan. Namun, menyerah bukanlah sebuah pilihan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Afwan Kak, itu mad lazim mustaqal harfi. Panjangnya harus 6 harokat. Panjangkan lagi. Contohnya Alif Lam Mim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Masih kurang panjang Kak? Alif Lam Mim. Ada gunah di situ Kak. Panjang gunah tidak kurang dari 3 harokat. Susah Ustazah, nafas Fani pendek. Gak bisa Ustazah. Biasanya juga Fani kayak gini, tapi gak ada yang bilang salah Ustazah. Fani di sini untuk belajar kan? Atau Fani sudah merasa cukup pintar? Tidak akan berkah ilmu seseorang jika kita mudah membangkang guru kita. Baik Ustazah, Fani minta maaf Ustazah. Janji gak diulangi lagi. Dahulukanlah adab daripada ilmu. Ustazah menegurmu bukan tanpa alasan, maka belajarlah berlapang dada dan mudahlah dalam menerima nasihat. Perjalanan kami masih panjang. Ternyata menghafal bukanlah hal yang mudah. Berbagai rintangan dan cobaan saat menghafal pun menghantui. Kantuk, lupa mendadak, sakit, terlebih saat harus menyetorkan 1 juz sekali duduk. Tak jarang kami harus bergadang agar dapat menyetorkan juz tersebut tepat waktu. Assalamualaikum Ustazah, apakah Ustazah manggil Nadine? Oh ya Nadine, silahkan masuk, silahkan duduk. Ada yang mau Ustazah sampaikan ke Nadine. Oh iya Ustazah. Ustazah perhatikan perkembangan hafalan Nadine cukup lambat. Sudah 2 semester ini Nadine tidak mencapai target. Dan dari target yang ada, Nadine sudah sangat tertinggal. Apakah Nadine masih serius untuk menghafal? Atau apakah sudah tidak ada niat dan semangat lagi untuk menghafal? Karena dari sepengamatan Ustazah, sebenarnya Nadine mampu. Tapi tak mengapa perkembangan Nadine sangat lambat. Nadine masih ingin dan serius menghafal Ustazah, tapi kesehatan Nadine yang terkadang tidak mendukung. Memang kamu sering sekali absen. Dalam 1 semester, kamu bisa 3 kali izin pulang. Dan sekalinya pulang, seminggu baru balik ke pondok karena sakit yang kamu derita. Jika memang masih serius menghafal, Ustazah harap Nadine bisa membuktikannya dengan mengejar target yang ada. Benar-benar pergunakanlah waktu sehat Nadine untuk kejar target. Jangan saat sehat, Nadine terlalu santai. Akhirnya, saat Allah uji dengan sakit, semua target dan program tidak berjalan semestinya. Jangan jadikan sakit sebagai alasan. Karena banyak orang sakit keras justru sembuh dengan menghafal Al-Quran. Baik Ustazah, Nadine akan berusaha lebih keras lagi. Ustazah tunggu pembuktian dari Nadine. Jangan Nadine sia-siakan potensi yang telah Allah anugerahkan ke Nadine. Karena kelak Allah akan mintai pertanggungjawabannya. Tetap semangat, jangan lupa ikhtiar, doa, dan tawakal.
Baik Ustazah, jazakumullahu khairan katsiran atas motivasinya Ustazah. Jeng, lihat deh santri-santri itu. Ku tengok ya, pagi, siang, sore, malam kerjaannya ngaji, ngafal, nggak ada belajar yang lain. Nggak kayak sekolah di luar. Iya, kira-kira kalau sudah tamat mau jadi apa ya? Apa bisa kerja, orang kerjanya cuma ngaji doang, masa depannya suram. Aku mau anakku cuma ngaji doang. Aku maunya anakku belajar banyak hal biar kelak udah besar jadi orang. Iya, aku juga gitu, Jeng. Loh, mana ini? Kok belum ada satupun santri yang setar hafalan? Sudah setengah jam Ustazah tunggu. Rania, ada apa? Jadi begini Ustazah, semalam kan kami saling sharing dan cerita. Uti Hayun, Uti Helwana, dan Uti Salsa ada mendengar sesuatu dari ibu-ibu sini. Dengar apa rupanya Helwana? Begini Ustazah, kemarin ada ibu-ibu yang jemput anaknya dari ngaji sore. Mereka bilang kalau kerjaan kami itu cuma ngaji dan ngafal aja. Nah, itu kan membuat kami jadi nggak punya kemampuan apa-apa. Alhasil, masa depan kami ke depannya akan suram. Benar begitu Salsa? Benar Ustazah, jadinya kami tidak semangat untuk menghafal. Baiklah, sekarang Ustazah mau tanya. Apakah kalian menghafal untuk mendapat ridhonya manusia atau untuk mendapat ridhonya Allah? Ridha Allah Ustazah. Lalu, mengapa masih ada keraguan di hati kalian dengan kekuasaan Allah? Sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Apakah menurut kalian Allah akan menelantarkan orang-orang baik? Dan Allah juga berkata dalam firman-Nya, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Dan tidak satupun makhluk bergerak, makhluk yang bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Itu artinya Allah telah menjamin rezeki kita, terlebih bagi orang-orang mukmin. Tidak sekedar rezeki yang baik, namun rezeki yang berkah, asalkan kita giat berusaha, berdoa, dan jangan lupa tawakal. Mengapa kita terlalu mengkhawatirkan rezeki dunia yang telah Allah jamin, namun kita abai dan lupa dengan surga yang belum tentu kita dapatkan? Nah, menghafal Al-Quran merupakan salah satu cara yang bisa kita lakukan di masa muda kita dalam mengejar ridho dan surganya Allah. Karena kita tidak pernah tahu sampai kapan umur kita di dunia ini. Tidak ada jaminan kita sampai di umur 60 tahun, 40 tahun, 20 tahun, atau 10 tahun lagi, setahun lagi, atau bahkan tidak ada yang bisa menjamin umur kita sampai di esok hari. Dengan menghafal Al-Quran, kita dapat mengisi masa muda kita dengan sesuatu yang bermanfaat, agar kelak saat di hadapan Allah, saat seluruh badan kita bergetar dengan hebatnya, kita dapat mempertanggungjawabkan masa-masa muda kita. Ya Allah, sesungguhnya saya telah menggunakan masa muda yang telah Engkau berikan selama di dunia untuk membaca, belajar, mengamalkan, dan menghafal kalam-kalam-Mu ya Allah. Maka terimalah amal kami ya Allah, terimalah ya Allah. Semenjak saat itu, tidak ada lagi keraguan di hati kami. Kami, para santri, semakin optimis menjalani hari-hari. Masa depan tidak lagi menjadi momok untuk kami, melainkan diterima atau tidaknya amalan kami menjadi cambuk agar kami dapat senantiasa berbuat kebaikan. Masya Allah, nggak terasa ya sebentar lagi kita udah mau tamat. Rasanya tiba-tiba aja udah kelas 12, sudah mau tamat aja.
Ya waktu nak udah kelas 12. Lah kamu minta si panjang perjalanan. Semangat Jar. By the way, setelah mau tamat ini, kalian mau pada kemana semuanya? Insya Allah lanjut ke dokteran, manjada wajada. Rasanya ingin ekspor Indonesia. Ambil farmasi sepertinya menarik. Kalau nanti selesai, Insya Allah ingin berdakwah ke anak SD. Itu mah guru, kirain ada gitu dari kita yang melanjutkan pendidikan ilmu syar'i. Ya kan, sama aja menyampaikan dakwah untuk anak SD. Banyak tuh pahalanya. Apalagi mengajarkan mereka membaca surah Al-Fatihah. Panen pahala tuh seumur hidup. Nah, ini adik-adik setelah ini mau melanjut kemana? Lanjut pesantren dong. Yeay, ikut-ikut aja nanti. Insya Allah khatamkan hafalan ukhti. Masya Allah, cuman kalianlah harapan kami. Selesaikan ya hafalannya. Gimana pun kan kita pernah berjuang bersama-sama. Nggak terasa ya waktu kelulusan sebentar lagi. nggak boleh nyerah gitu saja. Ustazah pernah bilang, saat kita sudah memutuskan untuk menghafal Al-Quran, kita harus punya tekad untuk berjuang dan menjaganya hingga akhir hayat. Kita boleh saja punya cita-cita setinggi langit, tapi menjaga Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran adalah tujuan utama kita. Kita harus mampu menyebarkan keberkahan Al-Quran dimanapun kita berada, baik itu secara lisan maupun perbuatan. Masya Allah, kayaknya bakal ada calon-calon pendakwah di rumah sakit nih. Sekilas yang tampak di pelupuk mata bahwa selama ini yang kami lakukan adalah menjaga Al-Quran. Menjaga agar setiap ayatnya, setiap halamannya, setiap surahnya, bahkan setiap juz-juznya senantiasa ada di ingatan kami, di lisan kami, dan di tingkah laku kami. Namun, hakikatnya selama ini Al-Quranlah yang menjaga kami dari hal-hal buruk, menjaga kami dari maksiat, menjaga kami dari pergaulan yang tidak baik, menjaga kami dari lisan yang buruk, menjaga pandangan kami, menjaga tangan dan kaki kami, menjaga hati kami, menjaga akhlak kami. Tidak hanya itu, Al-Quran menjadikan kami insan yang lebih sabar, lebih kuat, lebih mandiri, lebih percaya diri, dan menjadikan kami hamba yang lebih taat, serta menjadi hamba yang mudah bersyukur. Alhamdulillah atas segala nikmat yang telah Engkau berikan ya Allah, dan tiada nikmat yang lebih membahagiakan selain nikmat bersama Al-Quran.